Halo, willkommen, selamat datang di channel. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju and Dini. Kamu punya satu konten kreator yang benar-benar kamu kagumi nggak, Din? Yang ada hubungannya dengan kehidupan di kampung, di desa, di di alam gitu, ada? Ada, nggak jauh sih, baju masih Asia juga gitu. Dari China. Siapa? Dianxi Xiaoge. Itu gimana ya baca bahasa Cinanya, aku atau pokoknya Dianxi pakai X terus X lagi Xiaoge gitu. Nggak tahu. I don't know how to spell it. Iya, tapi tulisan bahasa Indonesianya kayak gitu, teman-teman. Nah, itu dia aku yang kenapa tertarik banget itu karena lihat ini baju anjingnya tuh Russian Husky yang beneran gede. Oh iya, punya tetanggaku ya, Russian Husky, ganteng banget pokoknya. Ganteng, hitam putih gitu dia baju. Sama, ada coklat-coklatnya tapi. Kalau itu hitam, dominan hitam terus ada putihnya gitu. Namanya Dawang. Lucu banget, jadi kalau misalnya Dawang. Wawang gitu. Kalau orang Jawa mah Wawang baju panggilannya. Kalau dia orang Sunda juga. Oh iya. Dadau. Dawang kan. Terus jadi panggilannya tuh APNG gitu sih baju. Aku pikir Avenger. Ini dong Avenger. Terus gimana? Si Avenger ini, si APNG ini kalau manggil anjingnya tuh dong gitu terus dia kayak jalan gitu, dia cepet nih jalannya maju. Ya kan gimana kalau misalnya dia gede banget udahan. Aku tahu dia itu channelnya kan udah lumayan lama, dari dia agak kecil badannya, nggak tahu umur berapa sampai sekarang dia udah gede banget. Si Russian Husky-nya ini. Jadi yang kamu suka dari kontennya itu sebenarnya karena anjingnya, hubungan si APNG dengan anjingnya ini loh. Oh gitu. Hubungannya itu bisa jadi dia itu kalau misalnya pas ngonten daging gitu ya, maju masak daging, Dawangnya disuruh diem, itu dia diem baju nungguin, dikasih dia mau, tapi dia nggak kayak makan gitu, padahal makanannya dia kan gitu. Jadi mirip kayak kontennya ini kucing petani kalau nggak salah. Oh ada. Jadi kucingnya tuh kalau mau makan ya suruh baris dulu, nanti diceramahin dulu sama. Masa sih? Ini serius aja. Terus makanannya udah ditaruh di depannya kucing-kucing itu, kucing-kucingnya sudah suruh berbaris, dan itu memang mereka harus berbaris. Dengarkan dulu, saya mau ini, mau berdoa dulu, mau pidato dulu gitu. Dengerin, terus kucingnya dengerin semuanya. Kalau udah selesai baru boleh makan. Oh my god. Namanya kucing petani, ada di YouTube. Iya. Nah, aku sukanya itu gitu. Nah, sekarang baru-baru ini nih, itu kan dia suka konten sama ponakannya juga punya anjingnya lebih kecil, kayak bukan Chihuahua, satu lagi maju ada apa aku nggak tahu. Pokoknya kucingnya kecil, anjingnya kecil, anjingnya kecil, dan dia itu suka Dawang suka cemburu gitu. Nah, aku suka lihat interaksi itu loh, interaksi sweet banget ya, interaksi antara penghuni rumah yang ada yang di frame di video itu gitu. Selain emang masaknya juga sih, itu luar biasa. Kalau Mbak Juju apa? Kalau yang China ya, Liziki udah nggak ada lagi, nggak ada tandingannya. Soalnya aku juga pertamanya tahu itu gara-gara aku nonton Liziki dulu sih gitu. Soalnya Liziki itu kan ASMR banget, yang ada minim banget ini suara dia gitu. Dialognya minim banget. Kalau yang ini ada baju. Terus ntar konsep videonya si Dianxi ini, APNG ini, di akhir keluarganya itu makan masakannya dia. Gitu. Jadi ada ngobrolnya di situ. Nah, obrolan hangat itu, pembahasan apapun itu juga bikin aku warm gitu, kamu ngeliatnya gitu. Jadi kamu pengen ada di situ ya, kayak pengen ikut diundang, pengen makan ikut di situ gitu kan. Kayak aku pengen bantuin ngoncei bahasa Jawanya. Aku pengen bantuin nyuciin apapun itu deh gitu. Liziki juga sama seperti itu ya, dan satu video itu bisa memakan waktu 4-9 bulan sebenarnya, karena kayak misalnya dia nanam kacang misalnya kan, dari mulai yang
mulai yang bibitnya sampai dia tumbuh, sampai dipanen, sampai diolah, dimasak dan ada di meja makan. Dan yang paling saya salut dari Liziki itu luar biasanya dari sinematografinya ya. Oh my god, Kayak iya dong. penempatan kamera ada di sebelah mana, pada saat dia nabur apa itu kelihatan Iya, dari atas gitu artistik kan. banget gitu. Bener. Dan hampir semua komen yang aku baca di kontennya Liziki itu bilang bahwa videonya tuh therapeutic video. Jadi kalau kita stres pun kalau kita nonton videonya Liziki bakalan hilang stresnya karena adem banget lihat kehidupan di sana itu. Bener. Kan suasananya tuh loh baju ya nggak sih? Aku waktu itu nonton yang awal-awal banget yang dia viral itu, aku inget dia bikin sutra kalau nggak salah. Orang gila gitu. Jadi from scratch baju. From scratch tuh bener-bener yang dari nanem pohon sutranya dulu. Itu di kain gitu. Oh my lord, gitu kayak ini beneran kan gitu aku tuh, tapi emang beneran. Emang videonya juga termasuk gak begitu banyak sebenarnya, seratusan ya, 100 berapa ya, memang banyak kalau misalnya mau dibandingin sama film gitu kan. Tapi untuk konten kreator itu yang biasanya kan ribuan ya video itu, dia cuma ratusan, tapi kualitasnya dan penontonnya jangan salah, kualitas video diikuti dengan kuantitas penonton. Ada yang 55 juta, 44 juta, 15 juta. Bener kayak miliarder dia baju. Miliarder. Bener banget. Nah, aku ada nih baju content creator juga yang tadi kan komennya di Liziki itu, waduh, ini videonya terapeutik banget gitu. Nah, sama gitu. Soalnya di description-nya dia juga bilang sit back and relax. Gitu aja. Jadi nama channelnya adalah Country Life Vlog. Dia ininya countryside-nya itu di negara Azerbaijan. Gitu. Di Asia Barat yang dekat Eropa. Di situ, jadi aku tadi baca sedikit kenapa bisa secepat itu naik gitu channelnya. Setahun itu udah 450.000 subsnya baju. Terus view-nya juga otomatis sudah berlipat-lipat dari itu gitu. Karena dia 1,8, 1 gitu. Terus habis gitu 2 gitu baju, 2M maksudnya. Kalau kita kan 1, iya penontonnya. Kalau kita kan 1,158 biji gitu ya. 1,18 maksudnya. 18 biji kayak gitu. Biji. Terus apa namanya? Kenapa bikin Country Life Vlog itu? Ternyata yang di situ aku kira suaminya kan, ternyata itu anaknya gitu. Serius kamu? Iya, itu anaknya Mbak Jo. Kamu nggak ngelunjak apa dia? Enggak. Anak dibilang suami. Iya dong, astagfirullahaladzim, maaf ya. Nggak kira suami, soalnya itu suka di shoot dari belakang baju, suka di shoot dari dari samping. Nggak salah, kamu nggak salah. Aku nggak lihat dari depan. Nah tadi itu waktu aku baca artikelnya itu, iya dong, kira-kira gue ini apa namanya suaminya ternyata anaknya emang lebih muda banget dari ibunya gitu. Yang sering di shoot dari depan itu ibunya. Nah ide anaknya, yang anaknya ini ternyata yang laki-laki ini adalah chef gitu di Azerbaijan. Terus waktu pandemi kehilangan pekerjaannya gitu, unfortunately. Terus dia punya ide gimana kalau misalnya kemampuan saya masak ini gitu, saya gabungkan dengan yang di desa saya gitu, yang di countryside itu, apa aja yang di situ saya mau bikin konten gitu. Ternyata wow, dia SMR baju, dia nggak ada ngomong sama kayak Liziki. Tapi isi kontennya itu tentang kehidupan di kampung. Betul. Yang dari mulai tanam-tanam gitu. Enggak tanam, dia cuma kayak misalnya harvesting doang. Harvesting. Dia sama kayak berkebun Diansi, gitu ya. Berkebun. Dia sama kayak Diansi tadi. Kalau Diansi kan ambil di kebunnya siapa gitu, buah apa terus dimasak, diolah terus dimakan bareng gitu. Kalau ini nggak ada makan barengnya, cuma cara ngolahnya aja. Tapi yang diolah itu loh Mbak Jo, itu tuh luar biasa gitu. Maksudnya misalnya strawberry gitu, atau berries deh, jangan strawberry aja gitu. Berry-berryan ya. Iya, warna-warni baju itu kan. Aku colorful banget kan, kok emang anaknya visual tuh. Jadi thumbnailnya itu apa nih gitu. Langsung aku klik gitu ya. Iya, ternyata luar biasa. Kalau baju ada lagi. Aku suka banget konten kreator yang dari Russia. Saka.
Oh ya. Rusia ya, dari Siberia ya, Siberia. Siberia itu dari Rusia kan ya? Rusia, utaranya Rusia. Iya. Pandasaka, itu nama channelnya di YouTube dan juga di Instagram. Di YouTube udah 2 juta subscribernya. Terus kalau Instagram masih ratusan ribu follower. Terus untuk short videonya itu setiap video tuh udah jutaan pokoknya penontonnya ya. Luar biasa, terapeutik juga itu melihatnya. Kehidupan orang-orang Yakuts yang benar. Yang benar-benar dingin, minus 55 derajat. Bukan gitu, lagi dingin aja, tetapi beku di sana. Oh my god. Lucu banget Din, beneran ya. Ya. Semua tuh beku, kayak air beku, daging beku, ikan beku, buah-buahan beku semuanya. Beku, dan kalau ngomong tuh langsung ser gitu kan itu ya, kayak kabut gitu. Iya, bukan kabut lagi deh itu. Asap dia tebal banget itu. Aku nggak bisa ngebayangin ya, minus 55 derajat. Betul. Itu sampai termometernya tuh rusak Din. Maksudnya ke bawah tuh udah mentok, udah bau banget tuh, udah rusak udah nggak ada tuh. Ada termometer broken gitu tulisannya tuh. Terus kamu pernah masuk freezer nggak Din? Pernah dulu waktu kecil kan panas tuh, main di luar, set aku begini aku masukin baju kepala aku tuh nakal banget. Berapa derajat freezer itu? Derajat kan, dan itu udah dingin banget kan. Dingin tuh. Semua yang kita masukkan ke situ jadi beku kan. Nah itu minus 55 aku nggak bisa bayangin ya. Baju pernah nanya soal tuh, Din, kamu bisa nggak ya Din kira-kira tinggal di sini, atau kita bisa nggak ya Din kira-kira tinggal di sini? Aku udah pingsan duluan baju. Aku bilang gitu. Kayaknya mimisan kali ya dengan minus 55 derajat. Iya, aku udah nggak kuat, saking udah nggak sempet start mimisan, udah pingsan gitu. Itu memang Saka itu memang wilayah terdingin di dunia. Dia kan dekat kutub utara kan, dia di utaranya Rusia. Dan orang-orangnya itu tangguh banget ya. Banget. Aku juga nonton kan yang baju yang itu apa namanya, konten juga yang di Yakuts itu. Dia kayaknya tinggal di situ gitu. Wilayahnya sama ya, kota terdingin di dunia ya. Benar-benar. Tapi ini banyak cewek, maksudnya cewek. Maksudnya konten kreatornya cewek gitu. Namanya adalah Ellie from Russia gitu. Terus dia suka isinya itu apa yang kita lakukan, kita masak apa gitu ketika udaranya segini gitu. Terus habis gitu yang orang Yakuts lakukan ketika misalnya ada festival apa gitu di sana, kayak gitu-gitu. Dia lebih ke situ. Tapi kan konsepnya itu sebenarnya biasa, kayak vlog-vlog biasa, cuman bedanya adalah ya dingin gitu. Dia dilakukannya di udara yang ya minus 50 itu kan. Sama dengan Pandasaka, tapi kalau Pandasaka dia lebih banyak ke masak-masak. Tapi masak-masak dengan peralatan yang khas dari kampungnya dia gitu. Dinyalain dulu lah kayu bakarnya. Semua jadi es itu aja. Terus dia punya gudang penyimpanan makanan yang di bawah itu, yang di bawah tanah. Daging gitu. aja pakai itu, alat itu. Iya, alatnya punya. Soalnya pisau dan yang seru banget tuh pas dia beli buah, Din. Terus beli buah di kayak supermarket kayak gitu. Ada apel, jeruk, pisang. Apel, jeruk, pisang, sebagian dia masukkan ke kantong, sebagian lagi dia masukin ke badannya dia, dimasukin ke jaketnya dia kan. Dari jalannya dia ke dari supermarket ke rumahnya, dia keluarin tuh buah yang dari kantong ya, yang kantong itu. Itu udah jadi beku semua, dan pisangnya itu tuh buat palu ya, paku, tok gitu. Terus ada es batu dihancurin pakai jeruk. Es batunya pecah saking kerasnya jeruk. Nah, buah yang ada di dalam badannya dia dikeluarin nama dia, dibuka pisangnya masih bisa dimakan. Jadi tuh hangatnya tubuh itu ternyata sangat bermanfaat ya. Iya, benar. Maksudnya ketika di luaran semuanya beku, dingin gitu, tubuh kita lah yang punya panas itu gitu kan. Benar, ingat film Revenant nggak? Kamu tahu film Revenant? Filmnya Leonardo DiCaprio. Nggak tahu ya, kenapa? Ya dia kan kedinginan di suhu yang udah minus banget gitu kan. Terus dia masuk ke badannya kuda.
kudanya dibunuh sama dia, terus bukan dibunuh, udah mati kudanya, dibelah gitu badannya, dia masuk ke dalam badannya. Kalau dia nggak masuk badan kuda, dia yang beku. Untuk konten kreator Indonesia yang mengekspos pedesaan atau mengekspos alam ya, alam Indonesia, hidup di alam dan survive di situ, kamu favoritnya siapa, Din? Aku Alam Desaku Indah, nama channelnya Mbak Jo. Itu tuh channel yang aku klik gara-gara viewersnya tuh udah 5M gitu Mbak Jo. Itu cuman isinya 80% suaranya hujan, sama dia nge-shoot gitu, ini desanya hujan. Tapi gambarnya hujan bukan? Hujan. Gambarnya hujan, beneran hujan, kayak ASMR hujan, terus ada anak lari-larian main hujan, terus habis gitu ada ternak yang buru dimasukin ke arah hujan, kayak gitu-gitu loh Mbak Jo. Karena hujan itu menarik sih ya. 90%-nya 10%-nya air, 90%-nya kenangan. Terus gimana nih? Iya, jadi si channel ini konsepnya adalah nge-shoot apa yang terjadi di desanya, nggak cuma hujan aja gitu Mbak Jo. Tapi apapun suaranya itu tuh gemericik hujan gitu. Yang banyak itu yang konten hujan gitu di situ tuh. Soalnya emang beneran kayak yang asli desa gitu, desa banget gitu. Nah terus yang barusan ini channelnya update ini gempa apa Mbak Jo, Cianjur ya, yang yang di Jawa Barat itu. Iya, jadi kayaknya dia emang desanya ada di Jawa Barat gitu. Jadi dia update-nya Cianjur juga yang terakhir gitu. Terus kalau Mbak Juju apa? Saya suka yang channel Caraku Memasak, YouTube ya, YouTube ibu-ibu sama kameramennya sama Kak Dani atau siapa ya namanya ya, pokoknya ibu-ibu. Awalnya tuh dipanggilnya ibu, terus sekarang dipanggilnya emak gitu. Itu yang bikin saya agak kurang-kurang ini ya, gimana ya, kenapa nggak konsisten aja dari awal ibu gitu. Nggak masalah meskipun tinggalnya di desa, terus ke hutan-hutan, ke laut, nyari kerang, nyari dimasak dimasak nanti, terus nyari buah-buahan langka seperti itu. Sama Nurlela ya, yang itu yang Kalimantan, yang dibuka itu loh pohonnya, terus ada ulatnya itu. Iya, tembilu namanya. Itu itu baju ngasih aku, ini enak deh kayaknya. Allah Akbar, ini apa baju gitu. Soalnya kan bisa kayak cek deh, cacing gitu kan. Itu channelnya namanya apa baju? Norlela. Oh dia iya, di YouTube ada juga kayaknya. Ada YouTube-nya. Aku soalnya lihat di Instagram waktu itu kan, baju masih. Tapi dia memang ini di TikTok ya, dia itu sebenarnya dari TikTok sama snack video dia. Keren sih, bagus. Kayak dia tuh naruh kamera sendiri gitu, terus nanti dia jalan ngambil buah alay, buah-buahan asal Kalimantan yang endemik di Jawa tuh nggak ada endemik ya, hanya di Kalimantan ya, hanya di Indonesia, mohon maaf ya. Bener banget, memang kita tuh banyak banget. Dan kalau caraku memasak, nyari apa sih, ikan di kali kayak gitu Landin, terus nanti dimasak, kotor-kotoran gitu ke rawa-rawa, tumbuh-tumbuhan juga. Kalau itu aku jadi inget Mbak Jo, yang kayaknya mas-mas deh, tapi aku nggak tahu itu mas-mas apa enggak. Tapi kalau lihat dari tangannya kayak mas-mas yang kita belum berhasil menemukan nama channel itu loh. Oh iya, yang kayak tinggal artistik banget itu. Jadi kayak sebenarnya terlihatnya dilempar-lempar. Mau motong timun aja, timunnya digelundungin dulu. Nah gitu, tuh kayak gitu kan. Iya. Aduh itu nggak tahu deh. Kalau misalnya aku nemu ntar aku kasih di sini ini apa namanya gambarnya. Terus ya gitu, jadi bagus banget. Terus misalnya di Riverside gitu ya Baju, dia di pinggir kali Riverside. Terus gitu, terus talenannya itu ya apa adanya gitu, dia pakai di situ. Terus wajannya udah ada ditumpuk aja, apa namanya, si api itu, kayu-kayu itu ada apinya, terus udah ditaruh di atasnya gitu, terus dimasak. Iya. Dan masakannya itu fine dining bener. Begitu rapih jadi itu makanan restoran itu, padahal masaknya di pinggir kali. Betul. Yang banget. waktu itu aku lihat juga yang itu Baju terong, terus di pinggir-pinggir itu apa namanya Baju, terus ada ininya kayak lasanya gitu. Oh iya, itu aku nggak tahu namanya sashuka. Nah tuh sashuka aku. Iya itu ada eggplant kan, terus habis itu ya itu kayak
rasanya itu terus ditutup gitu. Oh god, gitu, luar biasa. Ada lagi Alone. Iya. Itu acara kesukaan suami saya. Iya. Dan saya juga suka itu tuh orang biasa ya di challenge ya untuk tinggal di tengah hutan, nggak dibekalin apa-apa kecuali pisau aja satu kayaknya ya untuk potong-potong apa gitu kan. Enggak ada center. Pokoknya dia harus bertahan sendiri dan itu ditempatkan di hutan yang berjarak, misalnya peserta nomor 1 10 km dari peserta nomor 2, nanti nomor 2 10 km, ada sekitar berapa sih, 5 berapa, nanti siapa yang paling bertahan paling lama tinggal di hutan cari makan sendiri, berarti dia pemenangnya. Bener, kayak beneran survival mode banget ya. Iya, dan itu mereka mengalami mood swing ya, kayak namanya orang lapar kan. Bener. Sampai nyari makan sendiri di kali. Episode yang barusan berhasil ke-recall adalah si bapak-bapak ini yang lumayan udah berumur, dia itu bikin net, bikin jaring sendiri baju untuk dia jaring ikan. Soalnya dia nusuk-nusuk tuh nggak berhasil. Iya. Bikin jaring sendiri, demi apa, jahit sendiri. Oh my god. Kayak gitu. Jadi sampai saking alone-nya gitu. Terus waktu itu ada juga cewek yang dia berhasil, teman-temannya yang kan 5 itu berarti tinggal 3 kalau nggak salah, cewek itu masih survive gitu. Terus tapi ini aku sukanya dia save ya baju acaranya. Maksud aku kalau misalnya dia emang udah nggak kuat, itu tuh dia bisa petugasnya melambaikan tangan ya, kayak lambaikan tangan ke kamera gitu. Terus petugasnya datang, udah diperiksa, mereka medis gitu. Kondisi kesehatannya juga dipantau. Kalau udah malnutrisi banget, nggak dapat makanan ya udah langsung dia maksa juga nggak bisa gitu. Itu sih bagus banget acaranya. Itu di mana Maju? Di TV Amerika sih. History. Di History. Di situ teman-teman bisa nonton, bisa cek juga. Ya udah, kayaknya banyak banget udah kita cerita tentang channel yang isinya itu berhubungan dan tinggal di desa ya Mbak Jo. Tinggal di desa, di alam, di pedesaan, apa namanya, di hutan, pinggir kali, riverside. Teman-teman kalau misalnya kenapa kita suka gitu loh, masalahnya. Kayaknya itu kayak itu dari subconscious kita gitu Mbak Jo. Subconscious kita, alam bawah sadar kita yang sebenarnya menginginkan hidup yang seperti mereka gitu. Kayak kita tuh udah bosan ya jadi orang kota. Iya, dan kita juga udah pernah bahas ini ya Maju gitu. Ntar aku kasih ini linknya di sini di situ gitu. Kita pengen aku pengen hidup di hutan, di dekatnya danau gitu kan. Biar anginnya sembriwing gitu. Kalau teman-teman mungkin ada juga yang suka lihat ya Baju channel yang kayak gitu, channel yang ada hubungannya dengan alam. Betul, sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Thank you for watching. Cheers.